Halo sobat-sobat semuanya, kita bertemu lagi pada channel ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang transfer panas dengan menggunakan software HTFlook. Untuk software ini dapat diunduh pada laman HTFlook yang saya tulis pada deskripsi, dan untuk institusi maupun untuk mahasiswa dapat mengunduh secara gratis full version. Silahkan mempelajari software ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan pada kesempatan ini pula saya membagikan e-book tentang heat transfer. Silahkan untuk menghubungi email yang saya tulis juga di lembar deskripsi. Baik, kita mulai dengan cara kita menggambar di AutoCAD, kemudian semua gambar itu kita gunakan polyline dan dalam kurva tertutup. Ya, walaupun kecil-kecil demikian, semuanya dalam kurva tertutup. Termasuk bagian yang luar ini, kita gambar dalam kurva tertutup, nanti sebagai data temperatur luar, dan ini digunakan untuk data temperatur dalam. Kemudian kita akan simpan file ini. Saya menyediakan folder, nama foldernya HTFlook gitu ya. Nah, kemudian ini harus diubah extension-nya menjadi DXF untuk bisa diimport nantinya di HTFlook. Ya, saya beri nama coba di sini, kemudian saya save. Ya, kita mulai dengan cara kita membuka di HTFlook. Ya, ini software HTFlook, kita buka, kita tunggu sampai dia terbuka software ini dan siap untuk kita gunakan. Ya, dia melakukan persiapan, preparing terlebih dahulu. Sesudah itu kita klik di file, new, ya. Kemudian kita beri nama coba. Kemudian oke. Sesudah itu kita akan panggil file AutoCAD yang tadi sudah kita buat. Caranya kita klik import, ya, kemudian keep current object yang kita ambil adalah dari file AutoCAD yang DXF ini ya. Keep current objects, kita klik, kemudian muncul ini file AutoCAD yang kita sudah buat tadi. Kemudian kita klik yes, kita klik import. Nah, datanya kita muncul di sini. Kemudian kita mulai untuk memasukkan data iklimnya terlebih dahulu. Ini semua tertulisnya sudah saya install menggunakan bahasa Inggris, tetapi tidak tahu mengapa tiba-tiba di kolom material ini menggunakan ada sebagian yang menggunakan bahasa Jerman gitu ya. Nah, kemudian kita berikan informasi di sini klima innen, artinya itu kalau klima itu iklim, innen itu di dalam, ya, iklim di dalam. Nah, karena di dalam itu kita katakanlah kita menggunakan AC 20 derajat, ya kita bisa terima, maka caranya adalah kita drag di sini, kita masukkan di sini. Kemudian klima außen untuk yang di luar, ya iklim yang di luar, karena di Eropa itu dingin minus gitu ya, kita harus ganti terlebih dahulu lah. Dengan cara kita double klik begitu, kita ganti menjadi 35. Ya, untuk data yang lainnya kita anggap sama saja. Kemudian kita close, berarti iklim di luar sudah 35 derajat Celcius, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita mulai untuk mengisikan material. Ya, material kita isi di sini, tetapi karena materialnya itu belum lengkap, kita lengkapi terlebih dahulu dengan cara kita klik di material ini. Ya, kita bisa membuat material sendiri kalau kita punya data-datanya, tetapi kalau tidak, kita bisa menggunakan material dari database. Sekarang kita gunakan material dari database-nya terlebih dahulu. Kemudian muncul ini.
saya butuh material, saya ambil materialnya adalah udara terlebih dahulu, ya nanti untuk mengisi sela-sela, caranya saya drag untuk saya letakkan di kolom sebelah kiri ini. Kemudian saya membutuhkan gypsum board. Nah, saya butuh gypsum board. Saya ambil yang gypsum fiber board. Ya, saya letakkan di sini untuk nanti buat plafonnya. Kemudian saya membutuhkan penutup atapnya. Penutup atapnya dari genteng tanah liat gitu ya. Maka saya ambil roof tile clay. Ya, saya letakkan. Kemudian saya butuh kayu. Kayunya saya ambil yang berat, gitu, yang 700 kilo. Saya letakkan. Nah, kemudian kalau pemilihan material sudah selesai, kita close. Kemudian kita nanti mulai akan mengisikan material di sini. Nah, caranya kita klik di draw terlebih dahulu, kemudian di sini ada material dropper, nah, kita klik supaya nanti mempermudah saja untuk pengisiannya. Nah, kemudian saya menggunakan mowerwork, itu dinding batu bata begitu ya. Saya klik di sini. Kemudian di sini ada außen Putz. Putz itu adalah plesteran, außen itu di luar ya. Kemudian saya klik ini terlebih dahulu, kemudian saya klik di sini ini außen. Innen itu di dalam, jadi plesteran yang ada di dalam. Saya sudah klik, saya pilih di sini, nanti kita pindahkan di sini. Kemudian saya butuh udara untuk mengisi di sela-sela ini, saya isi. Ya, di sela-selanya ada udara di sela-sela konstruksi kita. Semuanya harus terisi ya, jadi kalau tidak terisi nanti dia tidak mau menghitung nanti. Ya, kemudian gypsum, kita pilih gypsum ini untuk plafonnya, kemudian roof-nya. Nah, ini dari genteng tanah liat ya. Kemudian saya butuh kayu. Nah, ini rengnya dari kayu, ini reng. Ini usuknya, ini mirplat, ini konstruksi kuda-kudanya, ini rangka dari plafonnya. Nah, sudah semuanya terisi. Ya. Semuanya terdata semuanya. Sekarang bagaimana untuk mengkalkulasi? Kita klik di start lagi, kemudian kita klik di steady state simulation ya. Klik di sini, kemudian yes. Kemudian start simulation. Nah, kita tunggu sampai dia selesai untuk menghitung. Sambil menunggu itu kita klik tanda panah warna biru di bagian bawah. Ya. Terus kemudian kita bisa atur apa namanya, untuk skala dari legenda ini kita buat untuk maksimumnya 35, tadi untuk yang di luar 35, untuk minimumnya adalah di dalam ruangannya tadi 20. Kita klik begitu, kemudian kalau kita kepingin bagian luar ini tidak ada, kita hanya mau menampilkan konstruksinya saja, boundariesnya itu kita invisible saja. Nah, muncul bentuk seperti ini. Ya, jadi ini gambaran dari temperatur ya, dari luar temperaturnya panas masuk ke dalam, dan ini yang warnanya biru dia sudah mulai lebih dingin daripada yang ada di luar gitu. Jadi kita bisa melihat sebarannya panas ini ya. Jadi masuk ke dalam bangunan itu sebarannya seperti apa. Kemudian kalau kita mau melihat juga di sini kita klik di heat flux gitu ya, sebaran dari panas itu masuknya itu di mana, bocorannya di mana. Ini kita melihat ini ada kebocoran-kebocoran ini di sini ya. Jadi berarti kalau kita bisa melihat gambar seperti ini, kita bisa memperhatikan bahwa bagian-bagian mana yang nanti bisa kita perbaiki, kita bisa cegah supaya panas itu tidak masuk. Software ini cukup sederhana, tinggal memasukkan data-data material, kemudian kalkulasi, dan kalkulasinya juga tidak terlalu lama, kebutuhan komputer, persyaratan komputernya atau computer requirement-nya tidak terlalu tinggi, dan ini sangat mudah untuk digunakan.
Demikian kita telah mempelajari transfer panas melalui dinding, melalui atap, begitu ya. Dan silakan untuk terus dilanjutkan dengan analisis kita sendiri. Silakan mempelajari dan kita akan bertemu lagi pada video yang berikutnya tentang software-software yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih.